Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Sangaji Niken Hapsari selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Sastra dan teman-teman yang saya cintai. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi dari kastrasi. Anggota kelompoknya adapun saya sendiri sebagai moderator Mada Tridharma, Hoirun Nisa, Ajis Fadlur Rahman, dan Fira Ajahra. Baik, untuk selanjutnya langsung saja masuk ke materi. Definisi kastrasi. Kastrasi adalah rasa takut yang muncul karena adanya ancaman terhadap sesuatu yang menimpa dirinya atau kehilangan sesuatu yang menjadi miliknya. Dan hubungan sastra dengan kastrasi yaitu sastra dapat menguraikan suatu makna melalui sebuah tulisan. Konsep kastrasi menurut Freud. Ia melihat bahwa bila seorang anak laki-laki ataupun perempuan tidak memiliki penis, mereka tidak hanya merasakannya sebagai suatu perbedaan seks, melainkan juga sebagai suatu kehilangan. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa sangat melebih-lebihkan ketakutan akan kecacatan fisik. Penyebab munculnya kastrasi. Munculnya kastrasi disebabkan oleh Oedipus kompleks pada diri anak laki-laki dan pada anak perempuan disebut Elektra kompleks, sehingga hanya hukuman kastrasi yang membuatnya takut. Freud mengambil penggambaran Oedipus kompleks ini dari cerita klasik Yunani karangan Skopeles yang menceritakan tentang Oedipus Rex, putra Raja Tebet yang membunuh ayahnya sendiri dan kemudian mengawini ibunya. Cerita yang hampir sama dengan cerita Oedipus di Indonesia, Sangkuriam dari rakyat Pasundan. Dalam pandangan Freud, apa yang dilakukan Oedipus ini merupakan gambaran simbolis dari suatu kompleks psikologi terbesar yang dialami manusia. Konflik ini oleh Freud diterangkan melalui gagasannya bahwa setiap anak memiliki keinginan tak sadar untuk memiliki orang tua yang berlawanan jenis, seperti ibu bagi anak laki-laki dan ayah bagi anak perempuan. Dan pada saat yang sama memandang orang tua dari jenis kelamin yang sama sebagai saingan. Menurut Freud, pada anak-anak keinginan untuk memiliki orang tua yang berlawanan jenis dan keinginan untuk melenyapkan orang tua sesama jenis itu ada di dalam alam tak sadar mereka. Kedua keinginan tersebut menimbulkan konflik sekaligus menandai adanya sikap ambivalen mendua terhadap orang tua yang berlawanan jenis. Pada fase falik, anak-anak juga menemukan bahwa anak laki-laki memiliki kelebihan dalam alat kelamin, sedangkan anak perempuan tidak memiliki kelebihan. Kelebihan alat kelamin itu menimbulkan rasa takut dikebiri oleh ayahnya atau yang disebut dengan kompleks kastrasi. Menurut Freud,
Kompleks kastrasi ini mengakhiri Oedipus kompleks pada anak laki-laki, yakni berlangsung sekitar usia 6 tahun. Adapun Oedipus kompleks itu sendiri diselesaikan oleh anak dengan jalan memprepres hasrat seksualnya kepada ibu. Dan si anak mulai melakukan identifikasi terhadap ayahnya, sehingga si anak di samping bisa menyelesaikan Oedipus kompleks, juga bisa mengembangkan nilai-nilai, sikap-sikap, dan tingkah laku yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Oke teman-teman, di sini saya Vira Azahra yang akan menjelaskan materi pada slide ke-8 mengenai kaitan kastrasi dengan substitusi kehilangan suatu yang bermakna dan kekuasaan serta kontrol diri. Nah, di dalam pengertian metaforis, kecemasan kastrasi mengacu pada gagasan tentang perasaan atau menjadi tidak penting. Ada kebutuhan untuk menjaga agar diri sendiri tidak dikuasai, baik itu secara sosial maupun dalam suatu hubungan. Kecemasan kastrasi simbolik mengacu pada rasa takut direndahkan, didominasi, atau dibuat tidak penting. Nah, biasanya ketakutan irasional di mana orang tersebut akan berusaha keras untuk menyelamatkan harga dirinya atau menganggap hal-hal sepele sebagai hal yang merendahkan, membuat kecemasan mereka membatasi dan kadang-kadang merusak. Sesuatu yang bermakna di sini adalah harga diri seseorang. Lanjut kita beralih pada slide ke-9. Pada dasarnya, kecemasan kastrasi dapat menyebabkan ketakutan akan kematian dan perasaan kehilangan kendali atas hidup seseorang. Merasa begitu tidak berdaya dapat merusak kesehatan mental seseorang. Salah satu masalah yang paling memprihatinkan dengan semua ini adalah gagasan bahwa individu tidak menyadari bahwa hasrat seksual mereka adalah penyebab tekanan emosional. Karena pikiran bawah sadar, seperti yang diteorikan dalam ide-ide psikoanalisis, kecemasan dibawa ke permukaan di mana ia dialami secara simbolis. Hal ini akan menimbulkan rasa takut yang terkait dengan cedera tubuh dan kecemasan kastrasi yang kemudian dapat menimbulkan rasa takut akan kematian atau dibunuh. Baiklah, selanjutnya saya Koironisa akan menjelaskan tentang mekanisme munculnya kastrasi pada tokoh Jayanegara dalam novel Kerumunan Terakhir karya Oki Madasari. Sinopsis dalam novel ini yaitu ada seorang tokoh bernama Jayanegara yang biasa dipanggil Jai. Ia dihadapkan dengan kenyataan yang pahit, yakni ibunya kabur dari rumah, lalu bapaknya senang bermain dengan perempuan lain. Jai sangat rindu dengan kehidupannya yang lama. Selanjutnya, tokoh Jayanegara mengalami tahap Oedipus kompleks. Hal ini terjadi karena tokoh Jayanegara menganggap diri ibunya sebagai semesta pertamanya. Ia menganggap dirinya menjadi satu dengan sosok ibunya, di mana bayi merasa cenderung lebih menyukai sang ibu daripada ayah. Oedipus kompleks yang dialami Jayanegara muncul karena keberadaan sang ibu memang lebih dominan dibanding ayah yang berprofesi sebagai dosen universitas bergengsi di Indonesia, sehingga menyebabkan ayahnya jarang berinteraksi dengan Jayanegara. Kemudian muncullah kastrasi pada tokoh Jayanegara. Ibu Jayanegara merasa sudah cukup sabar selama ini menghadapi sikap suaminya dan telah memaafkannya berulang kali. Sampai pada puncaknya, ia tidak bisa lagi menerima suaminya. Ia pergi meninggalkan ketiga anaknya, tepat setelah melihat foto-foto suaminya dengan wanita yang berbeda-beda. Jayanegara telah mati rasa atas apa yang terjadi pada saat itu, sehingga ia harus mengalami kastrasi, yaitu tahap di saat anak harus berpisah dengan ibunya.
karena ibu dipandang sebagai lian, sebab ibu tak lagi dilihat sebagai satu kesatuan pada diri sang anak. Kemunculan sang ayah semakin memperburuk keadaan, yaitu dengan menyebabkan anak kehilangan objek hasratnya, yaitu ibu. Akibat kastrasi yang dialami oleh tokoh Jayanegara, hidupnya semakin berantakan sepeninggal sang ibu, mulai dari malas kuliah hingga rasa dendam yang terus menjadi-jadi kepada sang bapak. Hasrat yang ada pada diri Jayanegara timbul atas permintaan yang tidak terpenuhi atas bapaknya, menyebabkan keinginan untuk menghabisi bapaknya tersebut. Misi utama dari Jayanegara adalah menghancurkan nama baik bapaknya dan membongkar semua aib yang telah disimpannya rapat-rapat selama ini. Permintaan atas cinta adalah permintaan atas penyatuan diri setelah mengalami dan menyadari keterpisahan diri atas ibu semasa bayi, yang kemudian menciptakan konsep kelianan. Kesadaran tentang keterpisahan ini atau kenyataan tentang kelianan menimbulkan kecemasan dan perasaan akan kehilangan terhadap sesuatu yang berharga untuk dirinya, yaitu sosok ibunya.